Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dari kelas TI20A dengan NIM 20051-204025. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk mensimulasikan routing dinamik. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan skema seperti ini. Jadi di sini ada 3 router, di mana masing-masing router punya network di bawahnya. Seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini juga kita sudah atur IP dari tiap-tiap PC, router, dan server. Lalu juga kita atur netmask dan gateway dari tiap-tiap router, server, dan PC-nya juga. Nah, sekarang untuk langkah yang kedua, kita isikan network routing RIP dari setiap router. Jadi untuk router yang pertama kita isikan RIP-nya seperti ini. Kita masuk ke RIP. Nah, ini adalah RIP-nya. Kita masukkan seperti ini. Lalu lanjut untuk router yang kedua, RIP-nya kita masukkan seperti ini. Kita lihat seperti di gambar ini di samping. Seperti ini untuk RIP router 2. Lalu untuk router 3 RIP-nya seperti ini. Oke, sama ya dengan yang digambar. Setelah selesai, kita lanjut ke langkah ketiga. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI tiap masing-masing router sebagai berikut. Oke, jadi kita masuk ke router 1. Kita masuk ke tab CLI. Nah, di sini kita tuliskan no auto summary, lalu enter, lalu ketikkan version 2, enter. Lakukan hal yang sama ke router 2. Kita masuk ke tab CLI, kita ketikkan no auto summary dan version 2. Next, ke router yang ketiga, lakukan hal yang sama. Kita ketikkan no auto summary dan version 2. Oke, setelah selesai, kita lanjut ke langkah yang keempat. Agar konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, settings, lalu save. Jadi kita masuk ke router 1, kita masuk ke configuration, global, settings, lalu kita klik save. Oke. Lakukan hal yang sama untuk router yang kedua. Masuk ke config, setting, klik save. Lalu untuk router yang ketiga juga sama. Masuk ke config, setting, klik save. Dan lanjut ke langkah yang kelima. Untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Nah, power cycle device ada di sini di bawah. Kita klik yes. Nah, dia tanda panahnya akan berubah jadi merah semua. Ini kita tunggu sampai dia jadi hijau semuanya. Oke. Nah, karena semuanya udah jadi hijau, sekarang kita akan lanjut ke langkah yang ke-6. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut pada CLI router. Kita masukkan perintah show IP route. Oke, jadi kita masuk ke router 1. Masuk ke tab CLI. Nah, di sini kita ketikkan show IP route. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke router yang kedua. Masuk ke tab CLI. Kita ketikkan show IP route. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk router yang ketiga
sama, kita ketikkan seperti itu juga. Kita ketikkan show IP root. Nah, seperti ini hasilnya untuk router yang ketiga. Berikutnya kita bisa lanjut ke langkah yang ketujuh, yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Sebelumnya edit filter event list ke ICMP. Jadi kita masuk ke mode simulation, kemudian di sini show none ya, kemudian edit filter. Nah, pastikan di sini kita klik ICMP-nya saja. Oke, selesai. Sekarang kita akan mulai lakukan skenario-nya. Pertama-tama kita kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita next. Nah, dia berhasil dikembalikan ke PC 1. Lanjut. Nah, sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 3. Kita lihat dia dikirim ke router 2, lalu ke PC 3, dikembalikan lagi, dan sampailah di PC 1. Oke, sekarang kita akan coba dari PC 1 ke server 1. Dia diberikan ke router 1, lalu diberikan ke router 3. Dari router 3 diberikan ke server 1, lalu dikembalikan ke router 3, lalu dia ke router 2, dia ke router 1, dan ke PC 1. Lalu selanjutnya kita kirim dari PC 1 ke server 2. Oke, jadi sekarang dari PC 1 ke server 2. Dia dikirim ke router 1, dikirim ke router 3, dikirim ke server 2, lalu dikembalikan ke router 3, diberikan ke router 2, diberikan ke router 1, dan sampailah di PC 1. Lanjut, kita akan lakukan dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 diberikan ke router 2, dari router 2 diberikan ke router 1, lalu diberikan ke PC 1, dikembalikan ke router 1, dikembalikan ke router 2, dan sampailah di PC 3. Next, kita akan lakukan dari PC 3 ke PC 2. Dia diberikan ke router 2, dikirimkan ke router 1, dan sampailah di PC 2. Lalu dikembalikan lagi, dikembalikan ke router 2, dan sampailah di PC 3. Next, kita lanjut kirim dari PC 3 ke server 1. Kita lihat dia dikirim ke router 2, ke router 3, lalu dikirimkan ke server 1. Setelah itu dikembalikan ke router 3, dikembalikan lagi ke router 2, dan sampailah di router 3. Nah, sekarang kita akan coba kirim dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke server 2. Dia dikirim ke router 2, dikirim ke router 3,
lalu sampai di server 2. Dari server 2 dikembalikan ke router 3, kembali ke router 2 sampai di PC 3. Next, kita akan kirim dari server 1 ke server 2. Kita lihat dia dikirim ke router 3, lalu sampai ke server 2. Dari server 2 dikembalikan lagi ke router 3, lalu sampailah di server 1. Next, kita akan kirim dari server 1 ke PC 1. Dia dikirim ke router 3, dikirim ke router 2, dikirim ke router 1, lalu ke PC 1, dikembalikan ke router 3 sampai di server 1. Lanjut, kita kirim dari server 1 ke PC 2. Dia dikirim ke router 3, lalu ke router 2, lalu ke router 1, lalu ke PC 2. Setelah itu dia dikembalikan ke router 1, dikirim ke router 3, dikirim ke server 1. Selanjutnya yang terakhir kita kirimkan dari server 1 ke PC 3. Dia dikirim ke router 3, selanjutnya dikirim ke router 2, lalu ke PC 3. Nah, kemudian dia dikembalikan ke router 2, dikembalikan ke router 3, dan sampailah dia di server 1 lagi. Oke, selesai untuk simulasinya. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah yang ke-8, yaitu setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Kita kembalikan ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin sebelumnya, lalu amati hasil penelusuran rute. Jadi kita akan lakukan tracer dari PC 1 ke PC 2 ya. Oke, jadi kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan tracer 192.168.1.65. Nah, seperti ini adalah rute dari PC 1 ke PC 2. Lalu untuk PC 1 ke PC 3 kita ketikkan tracer 192.168.1.253. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk PC 1 ke server 1 kita ketikkan tracer 33.33.33.1. Nah, seperti ini rutenya. Lalu yang terakhir dari PC 1 ke server 2 kita ketikkan tracer 43.43.43.1. Seperti inilah hasilnya. Kemudian kita bisa lanjut untuk tracer dari PC 3 ke PC 1. Kita ketikkan tracer 192.168.1.1. Kemudian kita lakukan tracer dari PC 3 ke PC 2. Selanjutnya dari PC 3 ke server 1. Selanjutnya dari PC 3 ke server 2. Nah, seperti inilah hasilnya untuk tracer dari PC 3. Selanjutnya kita lanjut untuk tracer dari server 1 ke server 2. Di sini kita ketikkan tracer
434343.1. Seperti ini hasilnya. Lalu dari server 1 ke PC 1, seperti ini hasilnya. Lalu dari server 1 ke PC 2, seperti ini. Lalu dari server 1 ke PC 3, nah, jadi inilah hasilnya. Selanjutnya kita beralih ke langkah ke-9. Di sini buat skenario jalur routing R1 sampai R3, jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 sampai R3. Misal interface serial R3 arah R1. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Jadi di sini kita akan putus port SE20 di router 3 ya, karena dia yang menuju ke router 1. Oke. Kita putus, kita disable maksudnya. Jadi di sini SE20-nya, serial 20-nya kita off kan. Nah, kemudian sekarang kita akan coba lakukan simulasi lagi dengan mengirim simbol PDU. Nah, di sini kita akan coba kirim dari PC 1 ke server 1. Kita akan coba lihat. Dia dikirim ke router 1, lalu dikirim ke router 2, lalu dikirim ke router 3, dan sampailah dia ke server 1. Kemudian dia dikembalikan ke router 3, kemudian dikembalikan ke router 2, dikembalikan ke router 1, dan sampailah dia ke PC 1. Nah, inilah yang membedakan antara routing static dengan routing dynamic. Jadi kalau misal di routing static itu kalau ada salah satu jalur yang diputus, dia nggak akan bisa ngirim PDU-nya. Jadi nanti bakal muncul tanda silang. Tapi kalau di routing dynamic, ketika ada salah satu jalur yang putus, dia akan cari jalur lain. Jadi dia PDU tadi itu dia cari jalur dari router 1 ke router 2, karena di jalur yang ini tuh nggak diputus, jadi dia dikirimkan ke situ. Kemudian dari router 2 tadi dikirimkan ke router 3 karena ini jalurnya nggak putus. Baru dari router 3 dikirimkan ke server 1. Sekian praktikum simulasi mengenai routing dynamic. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.